ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Syairil. Baik teman-teman, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan esensi kehadiran anak dulu ya. Siti Nusifah hadir. Oke. Wafa Sakit Ibu. Oke. Zilfa Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya kecuali Wafa. Semoga Wafa diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Benar ini sudah siap belajarnya? Siap. Rapihkan alat tulisnya di atas meja dan duduk dengan tertib. Sudah? Sudah. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang translasi. Oke. Nah, sebelum masuk materinya, Ibu mau memaparkan tujuan pembelajarannya dulu. Jadi setelah kalian mempelajari materi translasi ini, diharapkan kalian itu dapat melakukan translasi tunggal, kemudian juga dapat menentukan koordinat hasil translasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus seperti itu. Nah, Ibu mau tanya nih, pernah nggak kalian memperhatikan mobil yang berjalan di jalan raya? Pernah? Pernah. Pernah melihat orang yang bermain catur? Pernah. Coba gimana cara dia main catur? Nah, kemudian misalnya Ibu di sini ada kardus nih. Awalnya Ibu letakkan kardus ini di sini. Bendanya tetap apanya? Bentuknya. Ini bergeser tempatnya? Iya. Nah, itulah yang namanya translasi atau suatu atau pergeseran ya. Transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dari suatu titik ke titik yang lain tanpa mengubah bentuknya. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu punya koordinat kartesius. Misalnya awalnya Ibu punya titik P di sini dengan titik koordinatnya x dan x, y. Nah, kemudian dari titik ini Ibu ingin bergeser ke kanan sejauh A dan Ibu ingin bergeser ke atas sejauh B. Nah, ini adalah bayangan titik P. Ini adalah yang ditanyakan, ini adalah bayangan ya. Nah, yang ditanyakan secara umum itu adalah bayangannya, yang mana dirumuskan itu bahwa titik awal jika ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil bayangannya adalah X plus A, Y. Apa sih Ibu maksudnya? Jadi A itu menunjukkan koordinat A itu menunjukkan sumbu X ya, yang mana jika bertanda positif maka bergeser ke Kanan. bertanda negatif maka bergeser ke Kiri. Kalau misalnya B itu menunjukkan Iya. mana ya? Oke. Ibu juga ada cara lainnya, yaitu menggunakan aplikasi yang namanya autograph. Nah, di sini ada aplikasi autograph. Karena tadi kan kita mencontohkan tadi apa? Titik ya? Ya. Kita klik yang ini, you have another slide. Kita pilih yang add point. Nah, tadi titiknya berapa? 2,3. 2,3. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah titik awalnya. Kemudian kita klik nih titiknya. Dan Oke, seperti itu paham? Paham. Sekarang Ibu mau memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau LPD. Sebelumnya Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan berdiri. Clap, clap, up, take. Kalian mengisi nama kelompok dulu. Ya. Kemudian kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD ini secara berkelompok ya. Jadi Ibu sangat menilai diskusi kalian, kekompakan kalian itu sangat dinilai sama Ibu. Oke. Di sini perhatiin dulu. Di sini nih ada yang bawa pulpen. Nah, silakan kerjakan. Dari sini. Ya, di sini. Perintahnya berarti kan dari awal di sini. 3 langkah. Nah, betul. Majunya 3. Seperti itu. Yang kelompok ini Terus paham? ke kiri 1 langkah. Oke, bagus sekali. Maju 2 langkah. 1, 2.
Terus ke kanan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mundur 1 langkah. 1, Titikin. Terus ke kiri 2 langkah. 1, 2. Terus mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Terus ke kanan 2 langkah. 1, 2. Terus maju 2 langkah. 1, 2. Instruksi yang ditempuh oleh Yaya. Jadi titik Yaya pertama tuh ada di 0,1. Nah, di situ ada ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Naik 3 langkah. Habis itu ke kiri 1 langkah. Habis itu naik lagi 2 langkah. Habis itu ke kanan 7 langkah. Habis itu mundur atau turun 1 langkah. Ke kiri 2 langkah, habis itu mundur atau turun lagi 3 langkah, ke kanan 2 langkah, dan maju 2 langkah. Jadi aksennya itu ada di titik 10,4. Betul. Langkahnya yaitu pada kasus yang ini, langkah kanan dan kiri menunjukkan sumbu X. Jika langkah kanan bertanda plus dan kiri positif dan kiri negatif. Kemudian langkah yang menunjukkan sumbu Y yaitu maju jika bertanda positif dan mundur jika bertanda negatif. Udah Ibu. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau evaluasi dengan menggunakan games edukasi. Ya, Bu. Yang namanya Translation Champion. Oke. Silakan mulai terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu mau masih tunjuk dulu. Kalau misalnya tintanya berwarna biru berarti sumbu X. Kalau misalnya merah sumbu Y. Oke, silakan nomor 1. Ya. Warna biru ya. 1, iya, berarti 1 kanan. Oh iya, kasih kartunya. 1X, 1 kanan naik, habis itu naik. Naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai selanjutnya. Ayo. Kasih tunjuk. Oke, jadi yang menang kelompok berapa? 2. Ibu mau nanya nih, apa sih yang kalian mengerti dari yang tadi awal Ibu jelasin sampai yang terakhir? Ada yang mau jawab? Pergeseran bentuk geometri. Terus, apalagi ada yang bisa Jika sumbu X bertanda positif, maka maka geser ke kanan, dan negatif geser ke kiri. terus, sedangkan kalau sumbu Y yang bertanda positif itu bergeser ke atas, kalau negatif dari ke bawah. Oke, paham semua? Paham. Bisa kalian terapkan juga ya di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak Tadi terus pergerakan mobil, atau bahkan kalian jalan juga itu udah berprestasi. Nah, Ibu harap kalian bukan hanya belajar dari yang Ibu jelaskan, tapi kalian juga bisa mencari-cari ilmu yang prestasi ini dari sumber-sumber lain ya, agar menambah pemahaman kalian. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian ditutup oleh doa yang diwakili oleh Syakira Nikmatullah. Baik, setelah kita menceritakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.